Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdas syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Bapak Ketua RT 04 RW 11 yang saya hormati beserta staf, Bapak Ibu sekalian, para pemuda, para remaja yang hadir pada kesempatan malam 17 Agustus ini yang berbahagia. Sehat semuanya Bapak Ibu sekalian. Menilaloyo kieu itu. Lupa tirisnya. Merdeka ya, merdeka sing bahagia gitu. Kita bahagia enggak ini? Merdeka apa? Ya, atau pura-pura bahagia saja. Ya. Bapak Ibu sekalian, kata Pak RT, sing lami cenah. Ngaheros tadi. Lukanya di rada teh sabalikna gitu. Sing lami cenah. Alhamdulillah, kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka malam tasakur ya, perenungan reflektif berkaitan dengan betapa lama rentang hitungan fisik ya. Kemerdekaan kita sudah 78 tahun. Sudah, kalau dibalik malah jadi 87, lebih kolot kan. Ya, jadi ini susah dibolak-balik. Jadi tetap saja ini juga memberikan tanda kepada kita bahwa dari segi rentang waktu memang sudah sangat panjang. Ya, paling tidak bagi kita perenungan ini harus semakin matang. Bapak dan Ibu sekalian, ada 3 pertanyaan sajalah. Kapan merdeka? Kedua, mengapa terjadi kemerdekaan, dan apa kiprah kita dalam mengisi kemerdekaan itu. Kalau disuruh panjang bisa panjang, kalau dipendek juga bisa pendek. Kurang dari 5 menit juga bisa ini jawabannya. Jadi tergantung kesepakatan saja. Kalau mau pendek, karena ini di belakang itu kan sudah ngebul dari sini lewat, jadi sudah wangi gitu. Jadi yang penting kan ngariung gitu sebetulnya. Ari makan-makan mah eta lah nomor hiji. Tasakur atas kemerdekaan, sebuah kemenangan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, dari cengkraman penjajah. Betapa lama kita dijajah oleh banyak negara. Dan kita sudah menyatakan diri sebagai bangsa itu merdeka, dan sudah rentang waktu sudah 78 tahun. Betapa lama. Kapannya kita itu naratif saja, sejarah naratif. Jadi orang dari TK sudah tahu. Tetapi mengapa itu agak rumit. Jawaban mengapa Indonesia memerdekakan diri, bangsa Indonesia memerdekakan diri, kemudian
terus berjalan pertanyaan-pertanyaan itu, mungkin juga kita belum sempat secara utuh menjawabnya. Kata mengapa Indonesia merdeka, dimerdekakan atau memerdekakan bangsa kita dari cengkraman penjajahan, baik fisik maupun psikis, dan juga dari hal-hal yang batiniah sesungguhnya. Nah, kata mengapa itulah maka ada beberapa hal yang betapa penting, bahwa ternyata hidup di bawah cengkraman jajahan apapun itu tidak enak, tidak mengenakan. Kita dijajah oleh diri kita sendiri dengan nafsu, juga tidak enak kan ya. Apalagi bangsa lain yang ingin menguasai secara fisik, material, itu sangat tidak mengenakan. Yang lebih tidak mengenakan lagi, kalau umpamanya secara fisik merdeka, tetapi batin kita, batiniah kita dari segala aspek, kita justru tertekan dengan berbagai hal. Itu lebih menyakitkan lagi. Oleh karena itu, ini kan karena malam renungan, bahkan renungan reflektif. Nah, kita jawab oleh kita masing-masing, apakah kita sudah merdeka. Kalau secara de jure dan ya de jure itu ya sudah merdeka 78 tahun. Untuk real secara batiniah juga jawabannya diserahkan kepada kita masing-masing. Sudahkah kita merdeka dari keterpurukan? Sudahkah kita merdeka untuk melaksanakan penghambaan kita kepada Allah? Sudahkah kita merdeka berkiprah di dalam kehidupan ini? Atau malah kita masih tertekan dengan berbagai hal? Ini perenungan penting. Kemudian pertanyaan disingkat nukatiluna, pertanyaan, apa peran kita di dalam mengisi kemerdekaan? Nah, di sini menjadi penting. Kita diberikan anugerah oleh Allah berbeda-beda. Ada yang jadi RT, ada RW, adalah macam-macam, dan itu semuanya menjadi aset penting dari kita semua untuk apa? Untuk mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi pertanyaan yang ketiga inilah yang kemudian menjadi menjadi lahan amal bagi kita dan sekaligus tanggung jawab kita sebagai anak-anak bangsa. Jadi kita semua pasti sepakat tidak rela kalau kita dijajah lagi atau negeri kita dicaplok orang, tidak. Tetapi juga hal-hal lain yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita sudah merasa merdeka sebagai sebagai peran kita masing-masing memberikan sumbangan atau memberikan kontribusi untuk bangsa ini sehingga kita menjadi bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengawali dari ini sajalah, betapa keteladanan Jenderal Sudirman itu begitu kental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika kita baca dalam perjalanan panjang sejarah perjuangan beliau sebagai anak bangsa, ternyata dia punya jimatnya. Ada tiga jimat yang terkenal. Jimatnya itu nukahiji. Ini bisa dimaknai, nanti ada makna kedua. Yang pertama, ternyata beliau itu selalu menjaga wudhu. Satu. Ini tek keluarnya. Yang kedua, selalu tepat waktu melaksanakan sholat. Dua. Yang ketiga, tulus dan ikhlas berjuang untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Tiga. Dan itu yang membawa kehidupan dia begitu barokah, kehidupan dia begitu disegani, yang kemudian dikenang sepanjang masa oleh anak bangsa ini. Ternyata tiga.
Itu makna awalnya ya bisa kelihatan, tetapi itu bisa ditarik kita kepada makna kedua, bahwa selalu menjaga wudhu itu artinya dia sangat bersih, sangat hati-hati dalam hidup. Dia tidak gegabah memandang sebuah persoalan berbangsa dan bernegara. Dia selalu ingin bersih dalam segala hal, dan diawali dengan dia menjaga wudhu. Sehingga dengan demikian secara spiritual dia tersambung kepada Allah sebagai Khalik, dan secara sosial dia tersambung sebagai masyarakat untuk menjembatani perjuangan anak-anak bangsa, sehingga diikuti dan kemudian disegani. Keberhasilannya bisa dirasakan sampai hari ini. Menjaga wudhu artinya dia seolah-olah dia berpesan kepada kita semua, ketika kita mengisi dan membangun bangsa ini, jangan gegabah gitu. Itu kira-kira begitu. Harus bersih, jernih, berpikiran jernih, tidak ada hal-hal lain kecuali ingin menunjukkan untuk kepentingan bangsa, dan kemudian ingin menunjukkan bahwa bangsa ini harus dijaga. Yang pertama. Yang kedua, betapa dia itu tepat menjaga waktu sholat, menjaga sholat. Dan ini menunjukkan kalau ibadah kepada Allah ya pasti. Dia sebagai makhluk kemudian menghambakan diri kepada Khaliknya, dan diwujudkan dalam sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian itu bisa ditarik oleh kita makna kedua, yaitu dia itu secara spiritual taat sekali kepada Khaliknya, yang kemudian dia memberikan pesan kepada semua bahwa dia itu memberikan contoh yang baik, bahwa negeri ini harus diisi secara jujur, dengan kejujuran, dengan kebenaran, dengan ketaatan. Jadi artinya di sini dia itu menjaga betul, jangan sampai dia dirinya kemudian mengajak semua anak bangsa jangan sampai mengkhianati bangsanya. Itu yang kedua. Itu pesan-pesan mendalam yang kemudian itu diambil oleh kita sebagai anak bangsa. Jangan sampai kita sedikit apapun kemudian kita menyelewengkan sesuatu, kemudian merugikan bangsa dan negara. Yang ketiganya adalah bahwa dia ikhlas berjuang untuk bangsa. Nah, ini menjadi sangat penting, bahwa negeri ini ketika sudah merdeka, ketika sudah bebas dari penjajah, maka harus diurus juga. Jika dibiarkan bisa direbut lagi. Buktinya kan Belanda datang lagi, ingin merebut lagi, dan seterusnya. Sampai hari ini juga tetap bangsa lain sangat terikat, sangat terpesona dengan bangsa Indonesia. Jangan sangka bahwa kita ini tidak dijauhi oleh mereka. Sangat ingin. Negara-negara adidaya juga sangat menginginkan dan bahkan ingin perang di negeri Indonesia. Ingin menjadikan tempat. Mengapa? Mereka konon kabarnya bahwa Amerika Serikat itu yang superpower itu sumber daya alamnya tinggal 13% saja. Dan jika dibiarkan, jika tidak kesana kemari mencari minyak, mencari segala macam, maka sesungguhnya akan segera hangus. Oleh karena itu maka sumber daya alam yang ada di Indonesia betapa banyak dan melimpah. Jika di Arab hanya ada minyak, maka di Indonesia ada banyak hal. Ada nikel, ada apa lagi? Ada emas, gunung saudara. Wah, macam-macam. Nah, itulah yang perlu dikelola oleh kita. Tetapi, nah itu ada tanggung jawab kita semua. Jangan sampai itu kemudian jadi milik orang lain. Nah, ini yang pertanyaan yang ketiga itu menjadi tanggung jawab kita semua. Bagaimana kita mengisi, mempertahankan dan memuliakan. Jadi negara yang bahwa negara yang besar itu adalah negara yang
menghormati para pahlawannya. Kita insya Allah lah kita tetap menghormati dan meneladani para pahlawan. Tetapi negara yang maju dan beradaban adalah negara yang menghasilkan banyak pahlawan. Nah, itu yang menjadi perlu diperhatikan. Kita harus menjadi pahlawan tanpa harus disebut juga sebagai pahlawan, kan? Jadi artinya kita harus terus berkiprah dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Apa saja yang menjadi manfaat dan maslahat bagi kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, sudah lama ya ini ngarulang, coba tiris ini. Ya, jadi yang ketiga itu. Nah, terus yang kemudian yang menjadi kebanggaan bagi kita adalah bahwa kita punya fondasi yang luar biasa, bahwa kita dibingkai dengan dengan falsafah Pancasila untuk berbangsa dan bernegara. Dan yang awalnya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itu aspek spiritual yang kemudian membingkai segala hal dari yang 5 itu. Kemudian diakhiri dengan apa yang terakhir, yang kelima nih, Pancasila. Jangan-jangan tidak apa? Sila kelima. Tuh. Kelima keempat. Tuh. Itu makanya. Jangan-jangan di sana juga tidak apa. So, iya harus dicerdas cermat. Ini harus ada cerdas cermat, Pak RT. Cerbodas, cernikmat, cerdas cermat ya. Nah itulah makanya. Yang pertama aspek spiritual ketuhanan yang ini penting. Yang kelimanya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pertanyaan bagi kita atau perenungan bagi kita, sudah adilkah diri kita ini? Atau kita merasa ada keadilan bagi seluruh bangsa ini? Kan begitu jadi pada akhirnya. Dan itu bingkai kehidupan berbangsa. Keadilan itu harus diikat dengan apa? Dengan yang pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di Indonesia itu harus beragama semua, harus punya pemahaman spiritual yang tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sesungguhnya ini kalau kita tarik ke dalam konsep Imam Ibnu Taimiyah itu, bahwa Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa al-hayat aqidatun wal adalah, al-aqidah wal adalah. Jadi akidah dan keadilan itu berarti di sana. Yang pertama dan yang terakhir di Pancasila itu juga begitu. Berbangsa dan bernegara. Apalah artinya kehidupan apapun, ada kemajuan, kemakmuran dan yang lain-lain, tetapi keadilan tidak tertanam, ya udah akan hancur kehidupan ini. Nah, oleh karena itu maka menjadi penting memperjuangkan keadilan bagi anak-anak bangsa ini. Padahal kita sudah 78 tahun merdeka. Ini mudah-mudahan kita merasakan bahwa spirit kemerdekaan ini mengembang terus dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur kita masih bisa menikmati menikmati kehidupan ini di bangsa kita. Sudah ke-78 ini kemerdekaan. Yang paling penting bagi kita bagaimana kita mensyukurinya dengan sebaik-baiknya. Kemerdekaan itu adalah berarti kan kesuksesan ya, anak-anak bangsa sukses bisa merdih andika gitu. Jadi ya bebas dari segala kungkungan dan segala tekanan-tekanan yang terjadi pada diri kita masing-masing. Kita bersyukur karena memang sudah berada di alam kemerdekaan.
kemerdekaan, tinggal bagaimana kita menerjemahkannya, kemerdekaan itu seperti apa, kemudian mengisinya bagaimana. Karena kalau kita tanya kepada anak-anak generasi kita, pasti jawabannya juga beda-beda ya. Seperti beda-bedanya juga Pancasila tadi, jangan-jangan nanti tertukar dan yang lain-lainnya. Nah, yang paling penting itu spirit-spiritnya mengikat dalam kehidupan kita, sehingga kita memperoleh hakikat dalam kehidupan bernegara itu menjadi nyaman lah. Bapak dan Ibu sekalian, yang kemudian disyukuri, karena syukur ini menjadi penting, dan dari syukur ini akan melahirkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan wujud syukur itu bisa diisi dengan kiprah kita dalam mengisi kemerdekaan ini. Artinya yang paling real dalam kehidupan kita untuk mengisi kemerdekaan itu dalam wujud syukur itu ya peran kita masing-masing sebagai anak bangsa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin nanti yang jadi konglomerat ya di sanalah kita berjuang menunjukkan bahwa aku atau kami adalah anak bangsa yang baik sesuai dengan perannya masing-masing, dan yang lain-lainnya juga. Kemudian generasi penerus anak-anak bangsa ini yang akan meneruskan nanti 10-20 tahun yang akan datang kan mereka yang akan berperan. Tinggal menyiapkan sekarang, bergiat-giatlah untuk mengisi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, dengan ilmu, dengan wawasan, dengan juga mental yang kuat, dengan keyakinan yang kokoh dan seterusnya, sehingga nanti ketika kita akan hidup sesungguhnya di dunia real mengisi kehidupan ini ya harus siap, dan itu menjadi generasi lain nanti. Jika kita tidak siap, maka kita akan digilas oleh zaman. Jangan-jangan nanti penjajahan terjadi lagi, dan itu yang dikhawatirkan oleh kita semua. Dan penjajahannya beda gitu, penjajahan model lain. Oleh karena itu, jangan ada sedikit sejengkal tanah pun diserahkan kepada orang lain. Dan itu begitu. Jadi kita belajar dari negeri Palestina itu, ketika diserang oleh Yahudi, oleh Israel itu, mereka itu ingin dibawa ke negara lain. Apa jawab mereka? Biarkan kami diam di sini, sejengkal tanah pun kami tidak akan tidak akan diserahkan kepada orang lain. Berikan saja kami senjata. Jadi sudah ditanamkan dengan sedemikian kuat. Jangan kita menyerahkan pulau. Nah itulah pelajaran yang menjadi penting. Jadi semangat berbangsa, kebangsaan itu kuat ternyata di Palestina itu. Jadi tidak mau, makanya coba saja bawa anaknya, mau diadopsi atau bagaimana, tidak mau, tidak akan diserahkan. Karena mereka mendingan mati di tempat itu daripada harus menyerah. Nah itu menjadi penting. Apakah anak-anak bangsa kita dididik seperti itu? Nah itu menjadi penting bagi kita. Jangan sampai kita terlena, kemudian terkecoh, yang pada akhirnya kita tidak punya kemerdekaan lagi. Oleh karena itu, maka semangat kemerdekaan itu menjadi penting untuk mencoba merenungkan kembali. Perenungan reflektif ini menjadi penting. Jadi kita tidak terlena, tidak gegabah, dan tidak lengah juga, karena suatu saat bisa saja terjadi pergeseran-pergeseran itu yang kemudian kita menjadi terjebak ke dalam cengkraman orang lain. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW doanya itu wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Qahrir rijal itulah jangan kita hidup di bawah bayang-bayang orang lain, artinya dijajah. Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu maka ada ungkapan penting, hubbul waton minal iman itu.
Itu kalau ada yang menyebut hadis, tapi sebetulnya tidak hadis, bukan hadis. Makanya tidak akan ditemukan di dalam kumpulan hadis apapun ya. Jadi ternyata itu adalah semangat nasionalisme yang kemudian dari kaum agamawan yang kemudian muncul ungkapan-ungkapan itu seolah-olah itu hadis. Padahal itu ungkapan perjuangan. Hubbul watan minal iman. Jadi bukan hadis, itu bukan hadis, tapi ungkapan-ungkapan, jadi kata-kata hikmah. Jadi ini tapi menjadi pendorong bagi kita, memang jadi bagian dari semangat spiritual dari keyakinan kita sebagai orang yang beragama, karena tanah itu harus dipertahankan, negeri harus dipertahankan, jangan sampai diberikan kepada orang lain. Kemerdekaan bukan hadiah dari Jepang kan gitu ya, tetapi hasil perjuangan anak-anak bangsa. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengisi kemerdekaan, memperjuangkan kembali, mengokohkan kembali semangat kemerdekaan itu sehingga tetap kokoh. Bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang jaya, bangsa yang mulia, dan bangsa yang kuat. Dan bangsa yang bukan sekedar menghormati para pahlawan, tetapi bangsa yang melahirkan para pahlawan-pahlawan baru yang sesuai dengan zamannya dan kebutuhannya. Kepada ibu sekalian, ini sudah lebih dari lama. Mudah-mudahan yang paling penting bagi kita ngalap barokahnya, ya barokah kemerdekaan ini, kita bisa ngariung mungpulung bersama-sama di warga RT 04 ini. Mudah-mudahan terlaksana makan bersama ya. Saya husnudon sajalah bahwa itu sudah dipersiapkan, dan jangan terlalu loyo lah menampakkan keloyoan, walaupun sudah 78 tahun, anggap saja 17 tahun lah gitu. Jadi semangat jiwa pemuda itu. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan sebagai hitung-hitung ngaregreg-gregreg ngarah-arah. Kita berbahagia sampai juga diingatkan kembali bahwa kita sudah 78 tahun merdeka. Mudah-mudahan kita bisa bisa menikmati di meja makan, bisa senang di meja makan, senang di tempat tidur, senang di tempat yang memang selayaknya senang gitu. Jadi artinya kita hidup sehat lahir batin. Amin. Jadi bro dipantau ngalayah di tengah imah bukan apa-apa. Tapi bukan sampah ini, tetapi benar-benar melambangkan sebuah kebahagiaan, kemakmuran, keindahan, kebersamaan, dan silaturahim ini terjaga dan terbina dengan baik. Syukron ala husni timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.